semua. Perkenalkan, nama saya Zulzeta Anissa Fitri dengan NIM 1703842020016, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Febrian SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang telah memberikan saya bimbingan dalam penyusunan dan penulisan artikel pada hari ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reski Ramadona SPD MPD selaku dosen program studi Pendidikan Matematika yang juga telah memberikan saya bimbingan dalam penyusunan artikel pada hari ini. Baik, selanjutnya adapun judul dari artikel saya yaitu Mata Pelajaran Matematika Berbasis Pendidikan Karakter Bangsa bagi siswa SMP Suku Laut Kabupaten Lingga. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu adalah pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan karakter merupakan hal terpenting untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Bangsa-bangsa yang memiliki generasi yang berkualitas selalu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang baik. Maka, untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, Indonesia perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengenai tujuan pendidikan nasional yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk karakter yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan undang-undang tersebut, maka sudah seharusnya setiap jenjang pendidikan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter agar melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Persoalan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kondisi karakter bangsa yang kian memprihatinkan. Dapat kita lihat dari sering terjadinya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas yang seringkali terjadi akhir-akhir ini. Nah, hal-hal tersebut menjadi penyebab banyaknya anak bangsa yang memilih untuk putus sekolah. Nah, rendahnya pendidikan karakter ini menjadi latar belakang lahirnya kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa pada tahun 2010 hingga tahun 2025. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki banyak anak-anak yang putus sekolah. Data ini dapat kita lihat dari data statistik pendidikan, yaitu sebesar 302 anak usia sekolah menengah pertama tidak dapat melanjutkan pendidikan atau dalam artian putus sekolah. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan, salah satunya yaitu masyarakat Kat yang mendiami wilayah Lingga. Lingga merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki masyarakat Kat. Kat atau istilah dari komunitas adat terpencil ini adalah masyarakat suku laut yang mendiami dan beraktivitas dan melaksanakan segala aktivitasnya adalah di sampan. Namun seiring perkembangan zaman sekarang, masyarakat suku laut telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Kini mereka telah hidup seperti masyarakat pada umumnya. Salah satunya terjadi perubahan di bidang pendidikan. Menurut penelitian Arfiansyah pada tahun 2018, masyarakat suku laut telah menilai bahwa pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak mereka, yaitu dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak masyarakat suku laut. Nah, dalam hal ini, pemerintah mendukung pendidikan masyarakat suku laut dengan menyediakan sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Bahkan, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas yaitu bus sekolah gratis untuk masyarakat suku laut. Namun, hal ini masih saja kurang dimanfaatkan oleh mereka. Menurut Saripudin 2010, banyak anak-anak masyarakat suku laut yang ingin memperoleh pendidikan namun masih dihalangi karena keterbatasan biaya. Padahal, berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 31 Ayat 2, bahwa setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. Itulah mengapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat suku laut agar tidak minim terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan bukan pada tataran kognitif saja, melainkan pada bidang afektif dan juga psikomotorik. Serta masyarakat suku laut juga dapat memperoleh nilai-nilai pendidikan karakter untuk mengurangi angka putus sekolah. Menyadari hal tersebut, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan putus sekolah yaitu melalui pendidikan karakter. Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui setiap mata pelajaran yang ada di sekolah, termasuk matematika. Menurut Pertiwi dan Marsigit, pada tahun 2017, matematika adalah mata pelajaran yang wajib dikuasai sejak pendidikan dasar hingga pendidikan sekolah menengah atas, karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting kedudukannya di dunia pendidikan. Berdasarkan penelitian terdahulu telah menunjukkan efektivitas dalam proses pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kualitas karakter peserta didik. Yang pertama adalah penelitian oleh Kusniati pada tahun 2012 menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika ini dalam pendidikan karakter dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik, seperti mampu memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meraih prestasi, kemudian mengurangi perilaku negatif dari peserta didik, sehingga tidak lagi menghambat dalam bidang akademik. Kemudian, penelitian kedua yaitu oleh Safitri dan Utana pada tahun 2016 menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika berbasis pendidikan karakter ini dapat diterapkan melalui penyusunan silabus dan juga RPP, yang mana perencanaan silabus dan RPP ini disusun dengan memuat nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, pada saat proses pembelajaranlah nilai-nilai pendidikan karakter diterapkan oleh guru, dan guru pada saat ini juga melihat nilai-nilai karakter tersebut pada diri peserta didik. Nah, menurut Jumarudin dan kawan-kawan pada tahun 2014, pelaksanaan pendidikan karakter ini masih terdapat kendala yang dialami oleh guru, seperti belum terrealisasinya pendidikan karakter di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pendidikan karakter yang masih berbasis nilai, dan yang ketiga adalah sulitnya menerapkan pendidikan karakter ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran matematika. Pendidikan karakter yang baik salah satunya dipengaruhi oleh tenaga pendidik, yaitu guru. Menghasilkan siswa yang berkualitas harus dimulai dari guru yang profesional dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu guru profesional memiliki tugas utama yaitu mengajar, mendidik, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi pendidikan baik dari usia dini, pendidikan sekolah dasar, dan juga pendidikan sekolah menengah. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang guru mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun masalah pada artikel saya kali ini yaitu berfokus pada keberhasilan mata pelajaran matematika berbasis pendidikan karakter bangsa bagi siswa SMP Suku Laut Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan serta mengurangi angka putus sekolah. Kemudian tujuannya yaitu mendeskripsikan mata pelajaran matematika berbasis pendidikan karakter bagi siswa SMP Suku Laut Kabupaten Lingga, yang mana dalam proses pembelajaran ini untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan penelitian kajian literatur, yang mana pencarian literatur ini yaitu berdasarkan sumber primer dan juga sumber sekunder yang diperoleh berdasarkan jurnal, buku, dan juga sumber internet. Sedangkan teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis isi atau analisis konten. Dalam analisis ini, di mana prosesnya adalah memilih, menggabungkan, dan membandingkan pengertian-pengertian relevan sesuai dengan penelitian sejenis. Nah, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Menurut Bukhari 2017, pendidikan karakter adalah pendidikan untuk menumbuhkan kepribadian seseorang melalui pendidikan yang dapat diintegrasikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pengenalan nilai secara kognitif, yang kedua penghayatan nilai secara afektif, dan yang ketiga pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan karakter tidak hanya pada tataran kognitif saja, melainkan pada pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Yuliana 2013, nilai-nilai pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan pada mata pelajaran matematika, yaitu nilai-nilai kejujuran, nilai demokratis, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, teliti, rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab. Menurut Kusniati dan Yusodo pada tahun 2015, pembelajaran matematika memberikan dampak positif pada karakter peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran matematika yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mengembangkan karakter bangsa. Menurut penelitian Arfiansyah pada tahun 2018, karakteristik masyarakat suku laut memiliki kulit berwarna hitam, rambut ikal, dan hidup secara kompak. Hal ini menyebabkan anak-anak suku laut diberi gelar dengan sebutan orang Mantang atau orang Barok yang memiliki arti berkulit gelap atau berkulit hitam. Nah, pada saat di sekolah, anak-anak suku laut mengalami pengucilan berupa ejekan oleh teman-teman sekelasnya dengan sebutan orang Mantang ataupun orang Barok tersebut. Nah, ini adalah merupakan salah satu penyebab mengapa anak-anak masyarakat suku laut itu memilih untuk putus sekolah, karena mereka merasa malu. Selain itu, pada status ekonomi dan sosial masyarakat suku laut yang cukup rendah juga menjadi salah satu penyebab anak-anak suku laut memilih untuk putus sekolah, karena mereka tidak bisa menguasai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian mereka juga tidak bisa mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pihak sekolah, karena pada saat di lingkungan mereka, anak-anak suku laut itu tidak dibiasakan oleh aturan-aturan yang berlaku. Sehingga pada saat mereka keluar, berada di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah, mereka pun tidak terbiasa dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Itulah mengapa anak-anak suku laut memilih untuk putus sekolah. Menurut Akib 2011, sekolah adalah tempat yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang mana di sini guru memiliki peran penting dalam mengatasi masalah yang terjadi pada siswa suku laut. Dalam hal ini, guru bisa memberikan bimbingan dan pengajaran pada saat proses pembelajaran matematika dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Sijabat 2018, dalam menerapkan pendidikan karakter, terdapat 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Nah, pada tahap perencanaan ini, yang dilakukan pertama kali adalah menganalisis kurikulum, yang mana menganalisis kurikulum ini berfungsi untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter apa saja yang akan diterapkan pada proses pembelajaran matematika. Nah, selain itu juga menyusun RPP dan menyiapkan bahan ajar yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter. Yang mana pada tahap perencanaan ini, guru memiliki kewajiban untuk menentukan nilai-nilai karakter apa saja yang akan dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, pada tahapan kegiatan pendahuluan ini, guru menerapkan nilai religius pada saat berdoa dan juga mengucapkan salam. Nah, pada kegiatan inti, di sini guru biasanya memberikan soal-soal dan juga melakukan diskusi kelompok antar peserta didik. Nah, di dalam kegiatan inti ini dapat diterapkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti demokratis, kerja keras, kreatif, teliti, mandiri, rasa ingin tahu. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, di sini biasanya guru akan memberikan soal atau latihan soal yang biasanya dikerjakan di rumah, seperti disebut dengan tugas pekerjaan rumah, seperti itu. Nah, di sini nilai karakter yang diharapkan oleh guru adalah rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah tahap penilaian. Nah, tahap penilaian ini biasanya guru menyediakan instrumen seperti instrumen tes maupun instrumen non-tes, yang mana instrumen tes ini seperti tes tertulis, tes lisan. Nah, kalau instrumen non-tes biasanya itu lembar observasi ataupun lembar penilaian antar teman. Nah, di mana melalui instrumen ini guru bisa mengetahui nilai-nilai karakter yang dipraktikkan dari siswa atau peserta didik. Kemudian selain melakukan instrumen itu pada proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan proses pembelajaran atau pemantauan lebih tepatnya, yaitu pemantauan terhadap perkembangan nilai-nilai karakter dari peserta didik, yaitu melalui KBT. KBT adalah singkatan dari Kunjungan Belajar Terpadu, merupakan program penilaian yang dilaksanakan guru pada saat di luar jam sekolah. Nah, kunjungan ini biasanya dilakukan guru dengan mengunjungi rumah
siswa suku laut untuk mengetahui permasalahan apa saja yang sekiranya mengganggu pembelajaran anak-anak suku laut ketika di sekolah. Selain itu, guru juga bisa mengontrol perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, berdasarkan kesimpulan dari penelitian melalui kajian literatur ini adalah mata pelajaran matematika berbasis pendidikan karakter dapat diintegrasikan kepada siswa suku laut. Namun, untuk pelaksanaannya masih membutuhkan pembiasaan. Nah, selain itu, pendidikan karakter melalui mata pelajaran matematika ini dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk meraih prestasi, dan juga pendidikan karakter ini mampu mengurangi perilaku-perilaku negatif atau menyimpang dari siswa suku laut. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penerapan pendidikan karakter ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran matematika. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton presentasi saya pada kali ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.